Halo anak-anakku yang dikasihi Tuhan, apa kabar kalian semua? Berjumpa kembali dengan Bu Maria untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai, kita akan bersama-sama melipat tangan dan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur hari ini kami dapat bersama-sama kembali untuk belajar tentang firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, mampukan kami untuk kami belajar lebih lagi akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar. Haleluya, amin. Pelajaran kita hari ini, yaitu pembelajaran ketiga, adalah Allah penolongku yang setia. Melalui pembelajaran ini, diharapkan siswa yang pertama dapat menyebutkan ciri-ciri orang yang menderita sakit kusta. Dan yang kedua, siswa mampu menunjukkan perasaan ketika melihat atau mendengar, bahkan ketika mengalami. Pada zaman dahulu, khususnya pada zaman bangsa Israel, kusta dianggap sebagai penyakit kutukan. Penyakit ini sangat ditakuti, menular, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Kusta dalam bahasa Sanskerta yaitu kusta, yang artinya gejala-gejala pada kulit secara umum. Kusta sendiri ditemukan pada tahun 1874 oleh Dr. Gerhard A. Hansen. Orang yang menderita sakit kusta harus tinggal jauh dari keluarga. Mereka akan diasingkan oleh keluarga dan keluar dari lingkungan masyarakat. Banyak dari mereka yang tinggal di jalan, bahkan ada yang tinggal di dalam gua-gua. Kehidupan mereka adalah dengan mengharapkan belas kasih orang lain. Nah, apa sih ciri-ciri dari orang yang menderita sakit kusta? Yang pertama, munculnya bintik putih pada tubuh, seperti panu yang kemudian semakin lama akan semakin membesar dan semakin banyak pada tubuh. Dan yang kedua adalah rontoknya rambut pada alis. Yang ketiga, muncul bintik-bintik merah dan semakin banyak dalam tubuh. Berikutnya, ciri-cirinya adalah muka benjol, muka menegang, atau yang kita sebut dengan muka singa. Ciri berikutnya adalah nyeri pada persendian, berat badan yang menurun, bahkan melepuh atau meruam pada tubuh. Beberapa orang beranggapan bahwa penyakit kusta mudah menular. Faktanya, penyakit kusta tidak akan mudah menular jika kita tidak melakukan kontak langsung. Misalnya dengan kita bertukar pakaian, bertukar handuk, atau mungkin bertukar barang-barang pribadi kita dengan penderita penyakit kusta. Beberapa pendapat mengatakan bahwa kusta tidak menyebabkan komplikasi yang serius. Faktanya, jika kusta tidak ditangani secara cepat dan tepat, maka dapat mengakibatkan komplikasi kesehatan yang serius pada penderita. Misalnya, kerusakan syaraf, gangguan fungsi penglihatan, dan cacat permanen pada beberapa bagian tubuh, dan ada juga yang menyebabkan kematian. Beberapa juga berpendapat bahwa penyakit kusta tidak dapat disembuhkan. Faktanya, penyakit kusta dapat disembuhkan secara total jika mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat. Nah, demikian pembahasan kita tentang penyakit kusta. Bagaimana perasaan kalian ketika kalian melihat bahkan mendengar orang yang sedang mengalami sakit kusta? Dan bagaimana perasaan kalian jika kalianlah yang sedang menderita sakit kusta? Pada pertemuan berikutnya, kita akan bersama-sama melihat cerita tentang tokoh dalam Alkitab yang sedang mengalami sakit kusta dan bagaimana dia dapat disembuhkan secara total. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kita akan menutup pembelajaran kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini kami dapat belajar tentang penyakit kusta. Bagaimana penyakit kusta dan apa ciri-ciri penyakit kusta. Kiranya pelajaran hari ini boleh memberikan kami pengalaman dan pengetahuan lebih lagi Tuhan, untuk kami dapat aplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.
Ibu selalu berpesan kepada kalian, tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, dan ingat pesan Ibu, pakai masker.